Di tanah Jawa pada masa awal penyebaran Islam, terdapat 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh besar yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara damai, penuh kebijaksanaan dan pendekatan budaya. Namun, di antara mereka, terselip satu nama yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Syekh Siti Jenar. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, dalam, dan berbeda. Syekh Siti Jenar bukanlah ulama biasa. Ia tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga hakikat tentang makna terdalam kehidupan manusia. Ia berkata bahwa dunia ini hanyalah bayangan, bahwa kehidupan yang kita jalani hanyalah tidur, dan kematian justru adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Ajarannya yang paling terkenal adalah Manunggaling Kawulo Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Sebuah pemahaman spiritual yang sangat tinggi, yang tidak semua orang mampu memahaminya. Awalnya, ajaran Syekh Siti Jenar menyebar secara terbatas, hanya kepada murid-murid tertentu. Namun lambat laun, pemikirannya mulai dikenal luas oleh masyarakat. Dan disinilah, benih perbedaan itu mulai tumbuh. Para wali dari Wali Songo, seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan Sunan Giri, melihat ajaran ini dengan penuh kehati-hatian. Bukan karena mereka tidak memahami, tetapi karena mereka khawatir bahwa ajaran setinggi itu, jika disampaikan kepada masyarakat awam, akan disalahartikan. Mereka takut orang-orang akan merasa tidak perlu lagi beribadah, merasa sudah menyatu dengan Tuhan, tanpa melalui proses yang benar. Perbedaan ini semakin besar, hingga akhirnya para wali sepakat untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Sebuah pertemuan besar pun terjadi. Dalam pertemuan itu, Syekh Siti Jenar diminta menjelaskan ajarannya. Dengan tenang, ia berbicara tentang hakikat kehidupan, tentang kematian, dan tentang penyatuan manusia dengan Tuhan. Namun bagi sebagian wali, perkataan itu terlalu berbahaya jika dipahami secara harfiah. Perdebatan pun tak terhindarkan. Di satu sisi, Syekh Siti Jenar berdiri dengan keyakinannya bahwa ia hanya menyampaikan kebenaran yang ia rasakan. Di sisi lain, para wali berusaha menjaga umat agar tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru. Hingga akhirnya, keputusan besar harus diambil. Menurut banyak kisah yang beredar, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman. Namun disinilah misteri itu dimulai. Ada yang mengatakan ia dihukum mati oleh para wali. Ada pula yang percaya bahwa yang dihukum bukanlah dirinya yang sejati, melainkan hanya jasadnya saja. Karena bagi Syekh Siti Jenar, jiwa tidak pernah benar-benar mati. Dalam beberapa versi cerita, bahkan disebutkan bahwa saat kematiannya, tidak ada darah yang mengalir, melainkan cahaya. Sebuah simbol bahwa ia telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi. Namun, kebenaran dari kisah ini tidak pernah bisa benar-benar dipastikan. Yang jelas, setelah peristiwa itu, ajaran Islam di tanah Jawa terus berkembang. Para wali Songo tetap melanjutkan dakwah dengan pendekatan yang lebih membumi, lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sementara ajaran Syekh Siti Jenar tetap hidup, namun lebih tersembunyi, diajarkan dari hati ke hati dalam lingkaran yang terbatas. Kisah ini bukan sekedar tentang konflik, bukan sekedar tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang dua cara memahami Tuhan. Satu, melalui jalan syariat yang teratur, jelas, dan bisa diikuti semua orang. Dan satu lagi, melalui jalan hakikat yang dalam, sunyi, dan penuh resiko jika disalahpahami. Hingga hari ini, nama Syekh Siti Jenar masih sering diperbincangkan. Sebagian menganggapnya sebagai wali yang tinggi ilmunya, sebagian lain menganggapnya sebagai tokoh yang kontroversial. Namun satu hal yang pasti, kisahnya telah menjadi bagian dari sejarah spiritual tanah Jawa.
Dan mungkin yang terpenting bukanlah siapa yang paling benar, melainkan bagaimana kita mengambil pelajaran bahwa dalam mencari Tuhan diperlukan ilmu, kebijaksanaan, dan juga kerendahan hati.